sholat sebagai pilar utama sistem pendidikan nasional. Kita optimis bahwa oh iya ya, Islam itu memang diperlukan. Bukan kita yang perlu, umat manusia yang perlu Islam. Iya. Saya kira beliau sebagai akademisi dan pejuang ya, tentunya ini yang perlu kita contoh gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast, kolaborasi dengan Al-Islam TV, Dewan Dakwah dan Amikom Purwokerto. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua ya, nikmat sehat ya, nikmat sempat tentunya, sehingga pada siang hari ini kita ketemu lagi para pemirsa dimanapun berada. Kita akan bincang tokoh di podcast ini, dan hari ini kita menghadirkan tokoh inspiratif bangsa ya. Tentunya salat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian dimanapun berada, pada episode kali ini kita akan membahas ya tema yang tentunya sangat penting ya, yaitu bagaimana peran dakwah ya, pendidikan dan intelektual muslim dalam membangun peradaban Islam yang berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Merupakan suatu kehormatan ya bagi kita semua ya, karena telah hadir pada kesempatan kali ini seorang cendekiawan muslim ya, Indonesia yang telah banyak berkiprah ya dalam pendidikan, pemikiran Islam dan tentunya gerakan dakwah. Dan beliau telah hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Haji Adian Husaini SKH MSI PSD. Nah, beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Tat? Alhamdulillah. Selamat datang di kota Ngapa, Tat? Iya, saya udah beberapa kali datang ke sini. Oke, alhamdulillah ya. Tapi baru sekali makan sate bebek. Sate bebek sumpih ya, encus ya. Dan banyak memang sentra sana, Pak. Banyak, ya. Ya, semoga dengan nggak hanya sate bebek, Pak. Sini ada khususnya mendoan. Oh, mendoan sudah. Udah biasa ya. Langsung saya coba. Iya. Ya, ini luar biasa ini siang hari ini ya. Ini Tat, jadi Ustadz ini kan dikenal akademisi ya, Tat ya. Sekaligus pejuang dakwah yang konsisten gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada generasi muda saat ini ya, bagaimana perjalanan hidup dan bagaimana dan pengalaman yang membentuk visi dakwah Ustadz sampai seperti ini. Waduh, itu 2 semester itu. Semester luar biasa. Iya, Oke, saya nulis biografi waktu 50 tahun. Oh iya, Masya Allah. Sekarang udah 60 tahun. Oh, udah setahun ya, Tat? Iya, Nah. udah 10 tahun yang lalu saya nulis biografi, saya tulis sendiri. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Dan itu bisa dibaca di buku 50 tahun. Sudah beredar? Dan itu terbatas. Oh, terbatas, Tapi ya. saya harus merevisi lagi. Oke. Jadi gini ringkasnya ya, kalau saya pribadi kan memang saya alhamdulillah dari kecil dibentuk dalam kultur budaya Islam, masyarakat Islam, budaya Islam, dan juga budaya literasi yang tinggi. Bapak saya itu guru SD, aktivis Muhammadiyah. Meskipun guru SD, bapak saya itu langganannya majalah Panji Masyarakat, ya majalah Al Muslimun, ya buku-buku Hamka. Nah, kemudian saya juga hidup di lingkungan NU. Ibu saya NU, paman-paman saya NU, saya ngaji juga. Dari SD saya sudah ngaji kitab-kitab NU juga. Ya, di kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah itu saya SD itu. SMP itu saya sudah menghatamkan Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, ngaji sama paman saya. Tapi nggak mondok padahal? Enggak, di SMP saya SMP negeri. SMP-nya negeri? SMP negeri Padangan. Ngajinya sore? Kalau SD pagi, siang madrasah diniyah. 6 tahun saya madrasah diniyah, SD 6 tahun, malam ngaji gitu. Masya Allah. Nah, waktu SMA ibu saya ngasih syarat. Ibu saya pedagang yang sukses lah. Masya Allah. Ibu saya ngasih, kamu boleh sekolah umum tapi harus mondok. Waktu SMA saya mondok di pesantren NU juga, pesantren Ar-Rasyid. Berarti latar belakang Bojonegoro. sekecil, Bojonegoro. Nah, beliau berarti asli Bojonegoro. Padangan ya. Padangan, iya. Jadi saya dari kecil ya begitu kerjaannya ya ngaji. Iya. Jadi saya SMA itu saya udah menghatamkan banyak kitab.
kitab Riyadhus Shalihin, kitab Taklim Ta'lim. Taklim itu Iya. SMA. Ukudul Ujian, kitab kawin itu SMA saya udah khatam. Tasrif, ya. terus Jurumiyah, Nahwu Shorob Muriti, ya. Nahwu Shorob, Takrib. Iya. Saya ngaji juga Fathul Mu'in. Itu saya udah khatam SMA tuh. Iya. Fathul Mu'in enggak, yang takrib. Kemudian dari situlah saya diterima SMA. Saya alhamdulillah terakhir saya ranking 1. Saya masuk IPB. SMA negeri pada. SMA negeri tapi saya di pondok. Oh, nggih. Jadi saya alhamdulillah hafal i'rab sampai sekarang tuh. Sejak SMA itu. Iya. Hafal tasrif gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun uf'ul lataful apa namanya? Uf'ul lataful maf'alun mif'alun. Nah, itu hafal dari sama dong. Saya juga diajari dulu dari di gitu ya. Pondok Jam Saren. Iya, Masya Allah. Iya. Masuk IPB terus saya meskipun kuliah kedokteran hewan, saya nggak pengen jadi dokter hewan. Iya, tadi Tapi saya lihat, saya baru tahu bener-bener loh tadi ya. ngelihat di Wikipedia. Hmm. Ini Ustadz Adian SK gitu. Iya. Sarjana kedokteran hewan memang ya, Pak. Ya. Dan setelah itu saya langsung jadi guru. Cita-cita saya jadi guru. Dulu saya juga diterima di IKIP Malang. Pendidikan fisika. Berarti bersamaan saya ya? suka fisika. Oke. Jadi saya dari kecil memang ya pendidikannya 2. Iya. Umum agama. Dan agama. Oke. Waktu di IPB pun saya begitu. Iya. Saya kuliah, saya juga ambil bahasa Arab di Libya sampai Masya Allah. tingkat 4 dan juga mondok di Ulil Albab, pesantren mahasiswa 2 Di tahun. Bogor gitu. Bogor. Iya. Itu yang diresmikan Pak Natsir. Pesantren mahasiswa yang pertama itu di Bogor. Langsung pendiri Dewan Dakwah juga Langsung Pak Natsir yang meresmikan tahun 87. ya? Iya. Jadi itulah, terus saya jadi wartawan. Nah itulah saya jadi wartawan di istana. Jadi saya dulu ketemu Pak Prabowo biasa Oh, tahun itu. 90-an. 30 tahun kemudian nggak ketemu, baru tahun kemarin ketemu lagi di Hambalang. Masih ingat ya, Roh? Alhamdulillah saya tanya, masih ingat saya Pak, masih. Karena saya umroh sama beliau terakhir itu 97. Memang mendampingi gitu ya? Atau memang pas bareng? 5 orang diajak saya. Oh, Hanya 5 oke. orang diajak Iya. ke Yordan terus ke Saudi umroh. Oh, Mampir gitu. Memang Itu memang wartawan, kerjaan saya kan wartawan dari dulu. iya. Keliling dunia lah. Saya udah menikmati dunia itu. Luar biasa. Pesawat paling mewah kepresidenan saya sudah Insya Allah. terbang ke Italia, ke Iya. Yordan, ke Iya. Timur, ke Italia. Pengalamannya ya, Tad ya? Iya. Ya. Sudah menikmati hidup. Iya. Jadi luar biasa nih ya pengalaman Ustadz Adian ini ya, dari pembentukan karakter dasar ya, akidah memang ya terutama ya. Di tingkat dasar sudah belajar agama gitu ya dan lain sebagainya. Inilah saya kira beliau sebagai akademisi dan pejuang ya, tentunya ini yang perlu kita contoh gitu ya. Nah, untuk pesan ini sebetulnya ini kan era yang luar biasa sekarang ya, Ustadz Adian ya. Artinya adaptif kita harus ya. Seorang dai, seorang pejuang juga harus ngikutin perkembangan itu ya. Nah, kalau enggak kita tertindas itu, Bro. Tapi juga tidak meninggalkan dasar akidahnya gitu. Nah, itu untuk mempersiapkan gimana? Iya, sebetulnya yang berubah itu sarana dan prasarana kehidupan. Oke. Sebetulnya kalau manusia itu tidak berubah. Iya. Ya, makanya istilah Gen Z, Gen Alpha, istilah generasi apa. Julukan aja ya, Tad itu, ya. itu sebetulnya julukan karena manusia itu tetap manusia. Oke. Dan Bani Adam itu nggak berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti Adam siapa yang terakhir menjelang kiamat tetap sama. Maka ketika misalnya Al-Quran punya konsep ya yang bagaimana sih membangun peradaban yang tinggi, pendidikan yang ideal, itu kan untuk manusia. Manusianya tidak berubah. Misalnya gini, Rasulullah mendidik nih dengan model terbaik 1400 tahun lebih ya yang lalu ya. Nah, model pendidikan Nabi itu nggak berubah karena manusianya nggak berubah. Nanti yang berubah itu sarana dan prasarana. Tapi harus diikuti. Sekarang kan misalnya dengan era media sosial, AI ya mau tidak mau, itu mempercepat, mempermudah, ya meskipun tantangannya juga tidak ringan kan. Dan tantangan dakwah di era sekarang jauh lebih berat ya daripada yang dulu. Karena kebebasan informasi yang luar biasa. Ada buku yang sangat terkenal ya, bukunya Jonathan Haidt tentang The Anxious Generation, terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, generasi cemas. Kita mengalami satu perubahan yang dahsyat di mana anak-anak kita tidak lagi memahami sesuatu berdasarkan mainan-mainan yang real. Sekarang ini maya semua.
Jadi orang sekarang bisa bergerak ya, bisa demo, bisa protes, bisa ini. Secara Itu bisa live online ya. bukan hanya online, dia bisa terbangun dari persepsi. Karena saya wartawan ya. Iya. Wartawan itu kerjaannya membangun opini, dan opini itu tidak sama dengan realita. Orang misalnya gini kan, gara-gara opini kan kita punya persepsi nih tentang Bahlil, Iya. ya kan, tentang Gibran, tentang Prabowo. Dibangun itu ya. Iya kan berbangun, ya kan, tentang si A, si B gitu kan. Ini orang dipersepsikan hebat, dipersepsikan pinter, dipersepsikan bodoh. Cara. Kan bukan karena realitas, Iya. tapi sebagian fakta diulang-ulang sehingga membentuk persepsi tertentu. Antum bisa mempersepsikan saya seperti ini, kan belum tentu. Saya faktanya sama dengan persepsi antum kan, sama kan? Iya. Saya punya persepsi terhadap seseorang kan, Iya. karena bertemu beberapa kali, langsung saya punya persepsi. Oh si A ini begini. Gitu. Frame- Ini yang paling berat. Framing gitu. Framing tadi itu. Ya. Jadi yang sekarang dakwah yang berat tuh kita bermain dalam Framing. tataran opini, dan opini itu bukan fakta yang sebenarnya. Itu fakta semu. Iya, iya. Makanya kenapa kita harus fatabayyanu. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau tentang realitas sekarang ya begitu. Apa namanya, harus terlalu kita melakukan check and recheck gitu ya, melakukan tabayyun. Iya, kan hoax ya ini. Artinya Iya. memang sekarang dengan media sosial gitu ya, dengan apa namanya perkembangan teknologi yang luar biasa, percepatan ya. Sekali klik masuk ke tweet ya, Iya. diskusi. Saya yang wartawan senior lah, saya mengakui beberapa kali saya terjebak. Gitu. Misalnya ada video, saya pikir bener nih. Ya, Jadi iya. ternyata AI. begitu. Saya sebar AI ini. Aduh, ini Masya Allah. Iya, beberapa waktu lalu kan terjadi itu. Jadi hati-hati betul sekarang ini. Memang Iya. kita harus termasuk budaya literasi itu ya literasi digital. Ya. Artinya sekarang harusnya umat Islam ya, artinya ya untuk berdakwah akan lebih sebetulnya dengan adanya teknologi AI ini kan bisa dibuat ya untuk Bisa. kebaikan maksudnya itu. Iya. Artinya konten. Ya, itu kontennya. konteksnya sarana. Nah, Tapi ada yang lebih mendasar dari itu. Saya melihat problem utama umat kita dan juga bangsa kita bukan pada sarana, yang utama ya, iya. tetap manusianya. Manusia yang Membentuk yang manusianya. membentuk manusianya. Kepribadiannya ya, karakternya ya. Kepribadiannya, atau itu yang disebut dengan adab atau akhlak mulia itu. Hmm. Nah, itu yang nanti kalau tadi ada tema tentang membangun peradaban kan. Iya, iya, Islam iya. membangun peradaban. Kan kita harus tanya dulu sebenarnya apa sih yang mau diberikan oleh Islam? Apa sih hebatnya Islam? Oke. Kok berani-beraninya menawarkan pada dunia? Kalau kamu ikut Islam gitu kan, kamu akan mulia loh, peradaban kamu mulia. Kan orang sekarang nanya, apa sih hebatnya orang Islam ngadepi orang Yahudi yang 13 juta seluruh dunia aja nggak bisa? Ya kan? Hanya 6 juta orang di Israel, Iya. ya kan? Mana ini Mana? kalau belum terbukti? Ya kan? Iran, ya kan? 90 Iya. juta punya senjata hebat. Kenapa nggak? Yang Kok- lain ya. Kok belum ngabisin Israel? Hmm. Turki, Mesir, tentaranya hebat-hebat, Saudi. Nah, pertanyaannya kan di situ. Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi kalau tadi soal sarana prasarana itu penting harus, tapi manusianya ini yang lebih penting. Karena sarana bisa kita matikan Iya, betul. dan manusia bisa hidup tanpa sarana prasarana. Dulu nyatanya ya, Iya, kan? belum teknologi. Sekarang mulai iya. juga beberapa orang sekarang nggak mau lagi lihat. Saya aja sekarang mengurangi betul. Ya, Untuk kan iya kalau kita lihat medsos sekarang dan nih, setiap sebagainya. hari lihat medsos, lihat ini pusing ya. Bro. pusing kita Iya. lihat isinya orang berantem kan. Iya, iya. Banyak masalahnya isinya. Iya, Tat. Jadi Iya. kembali ke ini, Tat. Jadi pendidikan ini sebagai fondasi peradaban ya. Jadi kalau kita lihat banyak tokoh peradaban Islam yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama gitu ya. Jadi kebangkitan umat Islam ini dari situlah fondasinya. Nah, bahkan sejarah menunjukkan kejayaan Islam ini selalu diawali oleh tradisi ilmu yang kuat. Iya. Nah, bagaimana Tat, pandangan Ustadz ya tentang kondisi pendidikan umat Islam saat ini ya, mungkin khususnya di Indonesia ya, dan apa yang tentunya harus menjadi prioritas untuk membangun generasi unggul. Iya, menurut saya problem utama pendidikan kita sekarang itu adalah ada pada kata pendidikan itu sendiri. Jadi problemnya itu pada makna pendidikan itu apa. Tarbiyah. Iya, ketika sekarang orang pendidikan itu dimaknai sekolah. Kan itu masalah. Menteri pendidikan dia ngurusnya sekolah. Menteri pendidikan nggak ngurus masjid, nggak ngurus majelis taklim, nggak ngurus keluarga. Iya. Jadi pendidikan itu disamakan dengan sekolah. Nah ini kan nggak benar. Salah kan? Karena sekolah itu kuliah, kampus bisa menjadi tempat pendidikan.
pendidikan, bisa juga tidak. Ya, pendidikan ini kalau bahasa Arab yang paling dekat dengan pendidikan itu ta'dib. Adaba yu'adibu ta'diban, ya, proses inculcation of adab, menanamkan nilai-nilai adab atau akhlakul karimah. Adab itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah istiqmalul khuluqil jamil. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlak. Jadi akhlak mulia diaplikasikan dalam bentuk sikap, perilaku, nah itulah adab. Nah itu yang makanya akar masalah pendidikan kita, ya kan, itu harus dikembalikan pada makna yang sebenarnya, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah, bukan hanya kuliah, bukan hanya pesantren, tapi dari bangun tidur sampai tidur lagi itulah pendidikan. Nah itulah Nabi. Sebetulnya saya menyebut Rasulullah itu rektor, ya, rektor. Beliau punya universitas namanya UK, Universitas Kehidupan. Oh iya, oke. Rasulullah itu mendidik sahabat dari tidur sampai tidur lagi. Itu luar biasa beliau itu, ya, mendidik. Makanya kita itu kan dari bangun tidur ada doa, ada adab, masuk kamar mandi, makan, belajar. Gitu. Dan Rasulullah berhasil, ingat ya, Rasulullah berhasil membangun peradaban terbaik dalam sejarah manusia ini. Beliau membangun peradaban dari dirinya sendiri. Manusia yang paling jujur, paling disiplin, paling bekerja keras, paling kuat fisiknya. Beliau tuh bastotan fil ilmi wal jismi. Rasulullah itu hebat fisiknya dan hebat ilmunya, hebat akhlaknya. Nah beliau turunkan tuh ke sahabat kan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku. Maka sahabat Nabi itu produk pendidikan dari model pendidikan terbaik, karena gurunya terbaik. Nah itu, jadi kalau kita bicara pendidikan sekarang, jangan dibatasi hanya sekolah, ya, tapi pendidikan sejak dia bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itulah pendidikan. Semua usaha untuk mendidik manusia menjadi orang baik. Kalau kata Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab itu dua pendidikan itu, adibuhum wa allimuhum. Ya, didiklah mereka menjadi orang-orang beradab, berakhlak mulia dan berilmu. Nah itu kuncinya di situ. Jadi komprehensif ya, komprehensif rumus pendidikan sebagai kita. Uswatun hasanah ya. Jadi suri teladan lah ya. Artinya memang Rasulullah itu mengajarkan umatnya ya, dulu Abu Bakar, Utsman, itu yang Umar ya, Ali, lain-lain. Ya itu sebagai penerus lah. Artinya memang ditanamkan ya. Karakteristik ya, karakter, membangun integritas dan ketahanan moral. Nah, mungkin dikaitkan generasi tadi disampaikan generasi apa? Emas nanti. 45 ini kan Indonesia akan menuju ke sana ya tadi ya. Nah, kan kita sudah terus mendengungkan di manapun ya. Nah, tadi harapannya memang Islam hadir di situ ya tadi ya. Nah, ini bagaimana Pak? Khususnya untuk generasi muda gitu ya, tidak hanya sukses di karir gitu ya. Tadi sempat ngobrol sama Ustadz tadi ya. Oh, kalau sudah keterima negeri itu udah wah keren gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk menjadikan karir, tidak hanya karir tapi juga pribadi yang berakhlak mulia. Nah, gitu. Iya, jadi itulah yang Islam itu bukan hanya konsep. Konsep indah ya. Islam itu konsep yang sudah terbukti bisa diaplikasikan dan membangun peradaban sangat mulia. Peradaban terbaik dalam sejarah manusia gitu. Itu nyata itu, bukan omong-omong, bukan klaim kosong ya. Madinah itu memang peradaban terbaik, negara terbaik. Nah, ini yang sekarang sayang sekali nggak dipahami ya. Di mana-mana kalau orang bicara peradaban itu sekarang konteksnya itu masih sains, teknologi, ekonomi. Padahal Islam yang diutamakan dalam bangun peradaban itu akhlak, manusianya. Makanya kalau kita bicara tentang negara terbaik, kita bicaranya tentang manusia ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard ya. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti Allah akan bukakan berkah ya kan, dari langit dan dari bumi. Jadi kalau kita ngukur kemajuan bangsa kita, diri kita, ya, masyarakat kita, peradaban kita, ya ukurannya manusianya. Manusianya tambah beriman, bertakwa, berakhlak mulia enggak gitu. Kalau kita lihat peradaban Islam dalam perspektif sains dan teknologi, kita harus akui kita pernah memimpin peradaban sains dan teknologi itu 700 tahun. Ya dulu
banyaklah kita bisa ceritakan tentang kejayaan sains Islam itu. Tapi sekarang kita harus akui, hampir semua pencapaian sains teknologi yang dicapai umat Islam sudah dilampaui oleh Barat sekarang ini. Jadi kalau dikatakan, orang Islam apa yang bisa Anda tawarkan? Itu akhlaknya. Itu memang ada dikotomi ya, Barat. Memang Barat itu kan kita harus akui dia unggul. Karena dia mengembangkan metode tajribahnya itu luar biasa. Empirical knowledge-nya, rational knowledge-nya luar biasa. Tapi kesalahan yang paling fatal dari Barat adalah ketika dia maju, dia buang satu epistemologi, sumber ilmu yang penting, yaitu wahyu. Itu yang salah. Akhirnya sekarang masyarakat Barat dia maju, dia buang Tuhan. Kalau kata Sartre itu kan, Jean-Paul Sartre, dia bilang, even if God existed, we must reject him. Since the idea of God negates our freedom. Jadi mereka sudah nggak percaya agama. Tuhan bagi mereka ada, tapi Tuhan itu nggak boleh mencampuri urusan kehidupan mereka kan. Jadi dipisahkan. Ya, bukannya dipisahkan, di dalam pikirannya saja tidak boleh ada Tuhan. Bagi seorang ilmuwan ateis kan, cara berpikirnya kalau kita bicara atom, bicara sel, ya bicara bakteri, virus, jangan bawa-bawa Tuhan. Ilmuwan kita kalau ada gempa, coba aja lihat. Langsung, apakah dia akan mengatakan ini kehendak Tuhan? Enggak, iya kan? Ini karena lempengan bumi bergeser. Udah mulai gitu. Nah, saya tanya, kalau lempengan bumi itu lempengan bumi bergeser sendiri, kehendaknya sendiri atau kehendak Tuhan? Kan kita bilang gempa bumi terjadi karena lempengan bumi bergeser. Pertanyaannya, itu lempengan bumi memang punya kehendak bahwa saya geser loh, gitu. Atau ada kekuatan di luar dirinya yang punya kehendak untuk menggerakkan. COVID datang, virus itu datang ke kita, itu datang sendiri atau ada yang mendatangkan. Nah, di buku-buku sains kita sekarang di sekolah-sekolah, Tuhan itu nggak ada di situ. Masya Allah. Ya kan, sekarang biji ditanam tumbuh. Yang betul itu Allah menumbuhkan biji itu, bukan biji tumbuh sendiri. Bukan sains aja yang. Itu sains ateis sebetulnya. Nah, ini yang saya ingatkan sekolah-sekolah kalau saya cek mana buku sainsnya. Itu sains ateis. Sudah lihat-lihat ini. Mereka bicara kan, kalau bicara Tuhan, kamu di pelajaran agama. Asal usul manusia dari mana? Dari bangsa kera. Dari mana? Dari mana kita, nenek moyang kita sekian ratus ribu tahun yang lalu? Nggak betul, kita di Bani Adam. Sekitar 7.000 tahun yang lalu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Bukan manusia purba itu, beda lagi itu ceritanya. Kadang di pengarahan itu ya Pak. Mulai dari bangku pendidikan gitu ya. Bangku pendidikan salah itu. Jadi kesalahan fatal ini gitu ya. Kalau nggak kita perbaiki, kita akan melahirkan manusia-manusia yang dalam memutuskan perkara, mengambil keputusan, merumuskan konsep, dia nggak pakai. Sekolah kita gampang nih, meskipun menterinya sahabat saya kan. Ya mohon maaf, anak-anak kita lulus SD wajib bisa ngaji nggak? Wajib bisa sholat nggak? Harusnya wajib, ya. Iya dong. Nabi perintahkan 10 tahun. Kalau nggak bisa sholat, nggak mau sholat dipukul. Betul, Ini 12 tahun lulus SD gimana nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji? Dosa loh menterinya ini. Tapi sudah ngasih masukan ya? Udah berkali-kali wali kota, gubernur saya gitu. Lulus SD itu wajib bisa ngaji, bukan wajib matematika. Matematika bisa dibentuk ya? Ya enggak, matematika itu kan sesuai dengan kemampuannya. Iya, sesuai jenjangnya. Iya, kemampuan. Ada orang yang pintar ya harus saya waktu masuk IPB matematik saya 9. Fisika saya 9. Tapi ketika saya masuk kedokteran hewan, enggak saya pakai itu matematik. Iya, itu kan sinus kosinus dengan kata itu ilmu untuk buat rodal ya kan, untuk buat pesawat. Jadi maksud saya gini lah. Jadi kalau kembali ke peradaban tadi ya, kita membangun peradaban nih. Sekarang orang Islam sendiri nih, yakin nggak bahwa Islam itu punya konsep yang unggul, lebih unggul dari Barat? Harusnya yakin dulu. Iya. Nah, untuk yakin gimana caranya? Kan harus meyakini, memahami dua hal. Satu, memahami konsep dasar Islam. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Inna dina illallahil Islam. Itu gimana membuktikannya? Ya dengan kita mengatakan Al-Quran mengatakan begitu. Ya tapi fakta di lapangan bisa nggak, apakah betul? Nah, itu harus dibuktikan. Ini kayak yang bersangkut dengan Indonesia ini kan mayoritas. Nah, apa peran intelektual Muslim untuk membangun? Ya artinya untuk membuktikan itu loh. Nih Indonesia itu ya mungkin mulai
kebangkitan Islam mungkin dari Indonesia. Ya memang kita ini sebetulnya telah mengalami liberalisasi dan sekularisasi yang panjang. Itu bisa Ya nggak dipungkiri itu ratusan tahun. Iya kan tahun 1901 penjajahan ya Belanda. 1901 ada politik etis tuh. Abendanon dan siapa itu Sunugurugrunya merancang bagaimana menjauhkan Islam dari agamanya. Dengan apa? Dengan sekolah. Dibikinlah sekolah-sekolah banyak sekali sampai ratusan. Sekolah bergaya Eropa, bergaya Barat. Yang di sekolah itu nggak ada pendidikan agama sama sekali. Hanya mendidik manusia jadi buruh, jadi intelektual, ya kan, bisa bekerja, gajinya gede. Itu dari dulu dirancang dengan ada tertulis, bukan konspirasi, itu tertulis betul. Nah, maka tokoh-tokoh kita dulu mengkritik itu kan. Ki Hajar Dewantara mengkritik pendidikan Eropa ini hanya akan mendidik anak kita jadi buruh. Dan bahkan pendidikan Barat ini kata Ki Hajar akan melahirkan dua hal. Satu kemurkaan diri yaitu individualisme dan kemurkaan benda atau materialisme. Nah, dua hal ini yang dikhawatirkan Ki Hajar akan terjadi di masyarakat. Nah, Islam sebenarnya gitu berbeda gitu ya. Islam ini membangun peradaban dengan sains dan teknologi yang sangat canggih, tapi juga membangun manusianya. Yang paling penting itu manusia. Karena akhlak inilah yang nggak bisa dilampaui oleh Barat. Sains teknologi di masa lalu kan saling silih berganti antar peradaban, bisa dilampaui. Tapi akhlakul karimah ini, dan ini yang menjadi daya tarik. Sekarang banyak orang Barat masuk Islam, nggak tertarik karena kecantikan orang Islam, kekayaan orang Islam, tertarik dengan akhlaknya orang Gaza. Kan mereka kagum melihat orang Gaza yang luar biasa sengsara. Kok nggak ada yang bunuh diri, nggak ada yang stres, nggak ada yang fight ya. Iya kan? Gimana coba ibu-ibu keluarganya semua mati, anaknya mati, dia masih bisa bilang alhamdulillah. Itu kalau maka mereka heran. Lah mereka aja di Barat bebas kok melampiaskan hawa nafsu, kaya raya, tapi ujungnya narkoba. Tidur aja nggak bisa, harus pakai obat. Karena nggak punya fundamental. Ya, fundamental value-nya. Akhlak tadi itu. Iya, akhlak. Nah, ini kekayaan kita yang seharusnya peradaban Islam, pendidikan kita membangun ini. Gampangnya orang Islam tuh harus jadi manusia paling jujur, paling kuat fisiknya, dan pekerja keras, nggak boleh malas. Kan itu yang harusnya itu. Nah ini pendidikan kita sayang gitu loh. Saya melihat, kok anak-anak kita masukkan ke kampus, yang di kampus itu nggak dijamin loh akidahnya, akhlaknya. Kampus ini unggul nih akreditasinya. Saya tanya, rektornya korupsi, nggak ada pengaruhnya. Dosennya sholat nggak sholat, nggak ada pengaruhnya. Kalau memang pembentukan karakternya kuat. Konstitusi kita, antum hafal nggak dosen pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ini penting karena amanah itu kan. Itu menyatakan begini kan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Tujuan pendidikan tinggi apa? Melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya dilaksanakan nggak ini di kampus kita? Anak muslim lulus jadi sarjana di Purwokerto ini harus bisa sholat nggak? Harus bisa ngaji nggak? Secara ketentuan nggak ada ya. Nah, konstitusi kan begitulah. Kan disuruh iman, takwa, akhlak mulia. Harusnya, ya, iya kan? Itu perintah konstitusi, perintah undang-undang. Ada sih pendidikan agama. Artinya di kampus kan masih ada ya. Tapi memang masih terbatas 2 SKS ya. Ini baru mau diusulkan 3 SKS. Itu kan belum cukup ya? Menurut saya 50 SKS. Itu dia. Atau mungkin bukan gini, agama bukan banyak SKS, ya. Pak. Yang penting dilaksanakan. Gitu ya. Iya artinya gini Tat, tidak harus masuk ke kurikulum agama ya. Mungkin diterapkan di mata kuliah kan bisa tuh. Ya bukan hanya mata kuliah. Ada nilai itunya, semua. Islamnya itu. Jadi kalau mendidik ya, kalau saya terapkan pendidikan nih untuk sekolah yang saya jadi konsultan ya 24 jam. Anak memang di sekolah misalnya SD saya sampai zuhur. Tapi anak itu pulang ke rumah, kita kasih catatan harian. Ada laporan sholatnya. Yaumil Iya.
hariannya ngapain Itu aja. kita didik loh. Lah kita didik di sekolah baik-baik. Terus di rumah saya Betul. tanya, Iya. kamu tahu nggak sebagai guru saya tanya, Iya. anak kita di sekolah itu sholat nggak? Lah terus kita didik apa? Tahu nggak ini? Ini besok saya mau ngisi pengajian, saya buat topik baru. Apa tuh? Judulnya sholat sebagai pilar utama sistem pendidikan nasional. Iya. Loh, kan kita mau nyari orang baik itu, sarjana baik itu gampang. Iya. Iya. Sholatnya bener. Kalau sarjana kita ya, Iya. rajin ke masjid, sholat jamaah, sholat rawatib, tiap hari tahajud, sholat duha. Kira-kira ini orang baik nggak? Ideal sekali itu. Itu yang Insya Allah. PR besar ini. Iya, Mungkin kalau dia jadi ketua BGN nggak korupsi. Aduh, ini yang sana itu. Ya iya, maksud saya yang penting orang baik dulu kan nggak ada tesnya. Iya, Sholatnya iya. harusnya jadi polisi insya Allah. Oke tuh. Jadi dosen, jadi ini nggak ada. Nah, Lah sekarang lucu kita, saya bilang ini pendidikan kita itu apa sih, mau didik apa? Yang perintah konstitusi iman takwa akhlak mulia. Lah iman takwa akhlak mulia gimana caranya? Ya kan agama dong. iya. Jadi kasihan loh Pak Rek. Ini ya harusnya memang juga campur tangan pemerintah untuk itu berkepentingan sekali tadi disampaikan. Oh iya, pemerintah tadi ya, dan tadi. juga kita. Dan kita masalahnya di akhirat nggak ditanya soal pemerintah. Iya. Kan tanggung jawab mendidik anak itu orang tua. Nah nggak bisa, waduh ya Allah, ditanya kamu kenapa nggak didik anakmu dengan benar? Habis presidennya begini, menterinya begini, kampusnya begini, dia didik sendirilah. Oh yang wajib didik orang tua. Orang tua, ya. Udah Tapi tahu. agak melenceng ini. Iya Pak. iya. Ini yang kita khawatirkan, beberapa pesantren yang miring gitu. Apanya? Kejadian-kejadian yang ya Allah, ini Ya. ada, itu kan kadang menjadi stigma, oh Islam nyantri kok kayak gini, anakmu jangan dikasih Sebenarnya pondok gitu. kasus penyimpangan itu dari dulu juga sudah ada. Oke, gitu. Cuma dulu nggak ada medsos. Jadi lancar gitu. Sekarang ini kan gimana, Bang? Setiap ada dulu kan ada begitu bisa diredam. Saya kan orang pesantren, jadi saya tahu. Dulu pun ada, cuma Iya. nggak ruwet. Dulu santri ditempelengi sama kiai. Biasa. Biasa. Saya Iya, SMP, iya. SMP negeri saya. Ngerokok, Teman saya, ngepel. iya, dulu biasa. Iya, iya. Ya kan sekarang masalahnya ini era baru, Iya. medsos, Iya, iya. semua terungkap. Oke. Kesadaran itu introspeksi juga bagi pesantren. Iya. Ya, meskipun kalau kita belajar metode ilmiah kan kita nggak bisa menarik kesimpulan dari sampel yang terlalu kecil kan. Iya. Tidak representatif untuk menggambarkan pesantren. Sama lah. Iya. Sekarang kalau misalnya lulusan Unsud ada yang korupsi satu, masa kita Semua. bilang semuanya kan enggak. Ya kan? Kasus sidik Nah, gitu ya. Kasus Iya, istri. Tapi bukan berarti Semuanya, itu apa iya. dibiarkan Iya, ya. Kasus iya. harus diatasi. Artinya memang ya perlu penanganan juga gitu ya. perlu tapi ya. penanganan. Iya. Kasus ini penting Iya. dan harus jadi bahan perbaikan dari pesantren. Oke, iya. Itu juga pelajaran ya. Jadi memang intinya tadi ya dengan pendidikan itu peradaban akan terus menjadi apa ya fondasinya ya. Ya, Dan tapi yang penting begini. Iya. Siapa namanya? Nurul. Nurul ya. Iya. Jadi Islam itu punya konsep Pak, yang ditawarkan. Dan sekarang ini saatnya. Sekarang ini saatnya peralihan kepemimpinan peradaban. Oke. Sebab sekarang ini dari 8 peradaban yang masih eksis kata Samuel Huntington ya, 8 itu peradaban Barat, Yeah. Western Civilization, Orthodox itu Rusia dan kawan-kawan, Cina, Jepang, India, Yeah. Afrika, Latin Amerika dan Islam. Ada 8 peradaban yang sekarang sedang bermain dan kepemimpinan masih dipegang peran Barat. Yeah. Tapi sekarang kalau kita lihat di internet ya, banyak sekali sekarang artikel-artikel jurnal yang menggambarkan tentang the end of the West. Ya, akhir sejarah peradaban Barat, the end of Western hegemony. Banyak sekali lihat ya. Setelah kasus Gaza, jadi Barat ini mimpin sudah ratusan tahun Western civilization ini, tapi dia gagal memenuhi janji-janjinya. Dia dulu menjanjikan pada manusia apa? Prosperity, kemakmuran. Ternyata nggak terwujud. Yang makmur hanya sedikit. Peace, perdamaian. Dunia nggak damai-damai. Malah mereka mengembangkan senjata yang malah justru harus perang, karena untuk memperlakukan membuat senjata laku harus perang. Ya kan lucu nih mereka, kata Nasi Daria dulu apa, banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai kan gitu. Lagu perdamaian. Lagu perdamaian. Nasi Daria. Peace, yang ketiga justice. Okay. Mereka dulu menjanjikan justice, keadilan. Ternyata kasus Gaza menunjukkan mereka sangat tidak adil. Ya kan? Right, human right. Mereka dulu menjanjikan human right. Ternyata sekarang amsyong kan. Nah, sekarang ini sudah era di mana
Bahkan Barat pun sekarang sudah tidak satu. Iya. Nah, dulu mereka berhasil mempertahankan Israel sejak tahun 48 ya, negara Israel berdiri itu di backup oleh Barat. Sekarang antum lihat di internet tuh berita apa sekarang ini? The end of Jewish hegemony. Ya, di Amerika itu, ya? Di Amerika itu sudah berakhir dominasi Yahudi. Sehingga Zohran bisa jadi wali kota New York. Muslim pertama ya. Muslim pertama. Dan sekarang banyak, beberapa gubernur wali kota pun sudah Muslim. Di Inggris, nah ini menarik ini perkembangan terakhir ini. Jadi sekarang orang menunggu satu-satunya peradaban sekarang, baik konsep dan sejarah, yang paling siap menggantikan Barat ini Islam. Ya. Dari segi jumlah kita terbesar, dari segi kekayaan alam kita, dari segi konsep kita terbesar. Unggul. Uniknya konsep Islam itu Al-Quran dan Sunnah itu nggak berubah, dia terjaga. Dan uniknya lagi Islam punya pengalaman sejarah yang kaya raya. Ya. 800 tahun sebelum Barat Andalusia. Sebelum Barat. 800 tahun di Andalusia. Kata Karen Armstrong di buku A History of Jerusalem itu, dia bilang zaman kejayaan Islam Spanyol diakui oleh orang Yahudi. Zaman kejayaan Yahudi. Jadi kejayaan Islam ini bukan nomor-nomor, bukan angan-angan. Real. Sudah pernah terjadi. Maksudnya Islam itu agama dan sekaligus peradaban. Nah, sekarang tinggal kualitas orang Islamnya tadi. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Iya. Karena untuk menyiapkan satu generasi perlu waktu 20 tahun. Satu generasi ya. 2045 kan? Iya. Sekarang ini. Betul. Ya, pas sebetulnya ya. Jadi jangan tiap tahun kita sibuk menyiapkan pemimpin baru, nyari calon presiden. 4 tahun. Nggak bisa. Kepemimpinan peradaban bukan satu orang. Kepemimpinan peradaban itu adalah pergantian generasi. Selalu peradaban itu dibangun oleh satu generasi. Kita dibangun generasi 45. Ya, artinya di 45 itu yang anak-anak didik kita sekarang gitu ya, akan menjadi generasi 45 nih. Nah, cuma saya udah sampaikan ke pemerintah. Ada di e-book tuh, silakan baca, saya punya. Ada ya, nanti kita bisa share ya. Buku saya kan nulis tentang dua ya, Indonesia masa depan, perspektif Islam. Kemudian satu lagi buku itu Prabowo, Indonesia di masa Prabowo. Khusus Prabowo. Saya sejak Prabowo jadi presiden itu saya menulis sekitar 25 artikel. Dan itu saya kumpulkan. Kesimpulan saya, sekarang ini umat Islam punya kesempatan untuk membangun peradabannya sendiri, roadmap sendiri. Bukan tergantung pada presiden. Karena kita punya keleluasaan di Indonesia ini membangun peradaban kita sendiri, membangun pendidikan kita sendiri. Dan kita ada waktu masih 20 tahun. Ini kesempatan emas. Betul, Pak. Jadi sekolah-sekolah yang punya bisa memberikan konsep keislamannya yang sekolah-sekolah Islam. Kita punya konsep pendidikan yang sudah terbukti, melahirkan generasi Salahuddin, generasi sahabat, tabi'in, generasi Al-Fatih. Bahkan generasi lahirnya Panglima Sudirman, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Natsir, Hamka, itu dari pendidikan yang benar. Iya kan? Iya. Muhammad Al-Fatih itu. Jangan lihat Muhammad Al-Fatihnya. Lihat siapa guru dia. Syekh Al-Qurani, Syekh Samsudin. Salahuddin Al-Ayyubi, lihat murid-murid dia. Guru-guru, cucu muridnya Imam Al-Ghazali dan sebagainya yang nanti mendidik satu generasi Salahuddin, bukan seorang Salahuddin. Nah, kita sekarang ini kita siapkan generasi 45. Saya kalau ditanya, Ustaz pakai kurikulum, saya pakai kurikulum 2045. Langsung untuk melahirkan generasi emas. Kurikulumnya 2045 gitu ya. Nggak bisa pakai kurikulum sekarang. Yang ini kurikulum masa lalu. Oke. Nah itu yang harus. Luar biasa nih Tat. Tentunya yang sedikit ini bincang singkat bermanfaat, harapannya menjadi satu inspirasi, bisa diberi diimplementasikan nanti Tat ya. Terutama nanti. Iya, tapi saya usul nih. Ini kan baru singkat ya. Iya, singkat aja. Nanti ini video ini bisa disarah menjadi 10 video. Masya Allah. Ini untuk awalan Tat. Awal gitu ya. Artinya nanti Ustadz Adian Husaini bisa datang ke Proktor lagi. Kami tunggu ya Tat ya. Zoom aja nanti. Zoom boleh ya Tat ya. Kita bisa ngobrol. Nah nanti mulai audien sama ada boleh. Saya ingin mulai dari model dulu. Oke. Nabi pendidikannya di Madinah seperti apa. Oke. Generasi yang dihasilkan seperti apa. Negara Nabi seperti apa. Nanti masuk ke era sesudah itu. Era ada tahapannya. Tahapannya sampai ke ini. Sehingga nanti kita tergambar. Oke. Kita optimis bahwa oh iya ya.
Islam itu memang diperlukan. Oke. Bukan kita yang perlu. Umat manusia yang perlu Islam. Iya. Rugi kalau nggak menerapkan Islam. Yang ini sudah konsep jelas ya. Konsep jelas, hasilnya jelas. Tadi ya universitas kehidupan. Makanya aneh saya bilang, rektornya Nabi "Lah Muhammad. ini orang Islam sendiri punya konsep sendiri, punya pikir Ragu-ragu sendiri. Lo kok malah nggak nerapkan? Pakai yang barat. Ya rugi lah. Kayak istri Aladin nanti lampunya kusam, Ini tukar sama lampu tukang sihir yang lebih lebih bagus. kelihatan mencorong gitu kan. Padahal nggak ada khasiatnya. Nanti kelihatan apa keluarnya doang ya. Wah ini bagus ini dari barat ini ya. Ternyata udah punya sendiri kita Islam gitu ya. Jadi gini loh, orang barat Iya, kan Dan. sekarang mereka sedih Pak. Krisis loh coba. Jumlah penduduk aja mereka makin menurun. Iya, iya. Nggak sanggup mereka nambah lagi penduduk itu. Itu udah jelas. Itu Bangsa kulit putih itu kan akan punah. Oh Iya. yang lahir lebih sedikit daripada yang mati. Jepang juga akan punah. Iya. Ya sekarang minus terus. Iya. Ini malah kami diminta ngirim mahasiswa ke Jepang. Iya kan. Ada Kirim. bertahap ini 25, 50, 100 gitu ya. Ini banyak orang-orang Indonesia ini diperlukan. Suruh ngawini orang Jerman. Oh malah gitu sih. Di Jerman tuh hamil aja ada tunjangan. Melahirkan ada tunjangan. Sekolah ada tunjangan. Untuk melancarkan keturunan ya. Tante? Iya, itu orang Jerman nggak mau punya anak lagi. Iya, iya, iya. Mereka harus nunggu orang Indonesia. Oke. Oke, sebagai closing statement, Ya, jadi sebagai akademisi tentunya Ustadz Adian ya, jadi bisa memberikan mungkin semacam apa ya pesan kepada akademisi dan para generasi muda untuk tentunya bagaimana menjadi apa namanya ilmuwan gitu ya, dan calon ilmuwan itu nanti akan berkontribusi ke masyarakat. ya kalau kita orang Muslim, kita ini punya worldview sendiri, Yeah. punya pandangan hidup, pandangan alam sendiri, dan itu dari Al-Quran yang membentuk cara kita berpikir, ya tentang misalnya makna sukses. Sukses itu apa sih? Gitu. Yeah. Itu kita punya kriteria, bukan hanya materi, tapi lebih penting adalah dimensi rohani dan ukhrawinya ditekankan, manusianya itu. Nah, Islam itu di situ. Nah, kita sebagai ilmuwan atau akademisi ya, saya berharap bahwa kita bisa keluar dari tempurung sekularisme, dari cara pandang yang pendek, ya bahwa negara itu sukses kalau duitnya banyak, gitu ya. Orang itu sukses kalau jabatannya naik. Tapi kalau orang itu jauh dari Tuhannya, makin jauh dia nggak sukses. Daerah itu sukses kalau apa? Yang sholat subuh berjamaah naik, Banyak, gitu iya, kan? iya, Yang iya. sholat tahajud naik, yang sholat duha naik. Ini harus jadi indikator pembangunan kita. Kita negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid. Bukan itu urusan pribadi Ya bukan? nggak bisa dong. Dan sekarang ukur Purwokerto maju dari apa? Pembangunannya mungkin. Apa yang dibangun? Kan itu. Iya, Yang iya. dibangun apa? Ya itu akhlaknya itu tadi. Yang karakternya. paling penting, bukan nanti yang lain nggak penting ya. Iya. Iya, berapa jumlah mendoan yang diekspor itu penting juga ya kan. Tapi yang lebih penting adalah manusianya orang Purwokerto itu tambah iman nggak, tambah takwa nggak, tambah akhlaknya mulia nggak, tambah rajin ke masjid nggak, tambah sayang pada sesama nggak, anfa'uhum linnas. Itu indikator pembangunan. Nah, itu yang sekarang kita dijebak oleh konsep-konsep yang wah kita middle income trap, jebakan pendapatan menengah. Emang kalau pendapatan kita menengah kenapa? Iya. Sahabat Nabi dulu yang paling miskin saja seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, mereka ilmuwan-ilmuwan hebat. Jadi kan dulu ngukur kita nggak dari duit. Sekarang kita bilang kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Ukurannya apa? Jadi semakin banyak duitnya semakin mulia. Ngukur manusia dari situ. Semakin cantik, semakin mulia. Ininya berubah. Nah itu yang keluarlah dari tempurung. Iya. Ya, jebakan cara berpikir Luar biasa. Ya. sekuler itu yang kita punya khasanah yang lebih luas sampai pandangan kita itu menembus batas-batas materi dan batas-batas duniawi. Ukhrawi kita ini. Oke. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Luar biasa nih Ustadz Adian ya. Tadi sudah disampaikan ya, podcast ini untuk podcast pembukaan insya Allah dengan teman-teman ya, sahabat-sahabat ya, tentunya yang tadi di Purwokerto. Nanti kita lanjutkan insya Allah, ada tadi disampaikan 10 ya tadi ya, insya Allah nanti ya. Kita breakdown nanti ya tadi ya. Oke, saya kalau khairan kasiron, terima kasih Ustadz Adian Husaini atas ilmu, inspirasi dan pandangan yang sangat berharga ya pada kesempatan ini ya. Semoga podcast ini
memberikan wawasan baru ya bagi para pendengar ya tentang pentingnya dakwah ya, pendidikan dan pembangunan peradaban yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sahabat sekalian, Alislam TV ya, semoga kita semua dapat mengambil hikmah ya dari perbincangan siang hari ini ya, pada podcast hari ini ya, dan saya Dr. Enha insya Allah terus akan memberikan media untuk podcast ke umat. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz Adian. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Wah, nggak kerasa 45 menit.